Islam juga sebenarnya, ya kan? Hanya dia mengingkari ajaran-ajarannya dan konsepsi ketuhanannya yang diingkari. Tunduk patuh dan taat, ya kan? Saya rangkum bahwa Islam itu, ya kan, menggunakan prinsip ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kepada sesuatu secara totalitas, ya kan? Secara totalitas, bukan setengah-setengah, gitu. Makanya kenapa para nabi sebelum Muhammad itu, ya kan, sebenarnya para nabi sebelum Muhammad dia mengajarkan konsep Islam. Dia yang dibawa oleh para nabi sebelum Muhammad itu sebenarnya konsep Islam yang dibawa. Konsep Islam. Hanya Muhammad lah yang menyempurnakan konsep Islam itu. Nah, para nabi sebelumnya dia bawa konsep Islam, di mana para nabi sebelum Muhammad dia mengajarkan tunduk patuh dan taat kepada Tuhan. Ya, itulah ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Nah, para nabi sebelumnya dia ajarkan konsep Islam sebenarnya dengan menyerukan kepada umat untuk tunduk patuh dan taat, bahwa hanya pada Tuhan seru sekalian alam lah tempat manusia untuk mengadu, tempat manusia untuk tunduk, tempat manusia untuk patuh dan taat. Itulah yang dibawa oleh nabi. Maka nabi sebelumnya itu membawa tentang konsep Islam. Hanya Muhammad yang menyempurnakan konsep Islam dengan ajaran syariat Islam. Nah, itu nanti kita bahas bagaimana munculnya syariat Islam itu, ya. Nanti kita bahas. Di sisi lain, para nabi juga ini selain mengajarkan konsep Islam yang tentang tunduk patuh dan taat kepada Tuhan, mereka juga hadir sebagai contoh dan jalan bagi kita tentang bagaimana Anda sampai pada Tuhan. Nah, gitu. Mereka memberi contoh, memberi jalan bahwa pada mereka itu ada contoh. Makanya contoh terbaik itu ada pada Muhammad, ya kan? Mewakili, ya kan? Mewakili sifat-sifat kenabian sebelum Muhammad. Ya, artinya para nabi itu sebelumnya mengajarkan konsep Islam dan memberikan cara pada kita, ya kan, tentang bagaimana seseorang itu tunduk patuh dan taat pada Tuhan, gitu. Kayak semacam Musa, Isa, ya kan, dia beri contoh pada kita. Itu. Dan misalnya Zulkifli yang melakukan penyucian diri, yang dalam teologi Hindu Zulkifli itu dianggap Tuhan atau disebut Siddhartha Gautama bagi orang-orang Hindu. Nah, gitu. Misalnya Nabi Lut di Cina dia disebut sebagai Lao Tse. Makanya dalam Cina itu ada yang disebut ajaran Tauhid. Sebenarnya Lao Tse dalam konsepsi Cina itu sebenarnya Nabi Lut itu. Se itu guru yang datang dari Arab. Makanya Nabi Lut ketika sampai ke Cina dia disebut sebagai Lao Tse. Ajaran pertamanya adalah Tao itu tauhid. Maka dia katakan segala sesuatu akan kembali ke Tao dan menuju Tao. Artinya segala sesuatu itu karena tauhid dan akan kembali pada tauhid itu sendiri. Nanti itu ada materi lain saya kupas habis di materi sains dan peradaban. Mana penghapus? Itu Islam secara etimologi, ya. Tunduk patuh dan taat. Nah, itu. Artinya begini, saudara-saudari. Artinya siapa-siapa yang tunduk patuh dan taat kepada sesuatu selain Tuhan, maka sesuatu itulah Tuhan bagi dia. Kebanyakan kita ini kan banyak, ya kan? Ada orang yang tunduk, patuh dan taat, bahkan takut pada jabatan. Dia takut hilang jabatan. Nah, artinya itu Tuhannya. Ada orang yang takut pada pacarnya. Nah, itu. Ada orang yang takut kehilangan uang. Nah, gitu. Jadi mereka lah yang mempertuhankan materi itu. Mereka lah orang-orang yang mempertuhankan materi. Padahal dalam etimologi Islam asal katanya tunduk patuh dan taat. Manusia hanya boleh tunduk patuh dan taat pada Tuhan. Ya kan? Tidak ada sesuatu selain Tuhan yang
wajib bagi manusia untuk tunduk, patuh, dan taat. Inilah ajaran para nabi sebelumnya. Para nabi mengajarkan untuk tunduk, patuh, dan taat kepada Tuhan, bukan sesuatu selain Tuhan. Nah, gitu. Ini secara etimologinya. Nah, lanjut, Islam secara terminologi. Secara terminologi. Apa terminologi? Istilah atau bahasa, pendefinisian lah gitu. Sebelumnya teman-teman, kajian kita untuk materi ini saya batasi sampai Isya nanti ya, begitu. Karena sedikit-sedikit kita memahami. Di pertemuan selanjutnya kita bahas. Insya Allah lah, kalau teman-teman ikuti materi ini sampai selesai, setidaknya Anda memiliki pengetahuan tentang Islam itu sendiri menggunakan hukum-hukum akal gitu. Nanti saya akan kaitkan juga dengan firman-firman dan beberapa petunjuk di hadis untuk Anda. Sebagai pegangan pengetahuan Anda lah gitu. Persoalan Anda mau mengaplikasikan, mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, itu adalah persoalan masing-masing kita. Dan semua di antara kita akan bertanggung jawab secara individual kayak gitu. Salah lah, materi ini menarik kalau Anda ikuti terus. Secara terminologi, bahwa Islam itu adalah ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, oleh Allah lah, oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia melalui para nabi. Ini Islam. Secara terminologi, Islam adalah ajaran, bukan agama ya, ajaran. Beda agama dengan ajaran. Iya teman. Beda ajaran dengan agama. Anda harus bedakan. Agama itu adalah sistem kepercayaan. Itu yang harus Anda bedakan. Agama adalah sistem kepercayaan, sistem keyakinan. Ajaran itu adalah konsep nilai, ya kan? Konsep ketuhanan, konsep tindakan, konsep petunjuk, ya kan? Itu beda. Itu ajaran. Kalau ajaran itu, ya kan, dia mengandung nilai-nilai ketuhanan. Makanya beda agama dengan Islam, dengan Hindu, dengan Buddha dan Nasrani, beda. Agama itu sistem kepercayaannya. Kalau Islam, Hindu, Buddha itu ajarannya. Ya, itu yang ajaran. Konsep nilai ajaran tentang Tuhan, di mana di ajaran itu dipaparkan, ya kan, nilai-nilai, petunjuk-petunjuk dan jalan, ya kan, tentang Tuhan dalam konsep ajaran itu. Makanya agama itu sistem kepercayaan. Jangan samakan agama dengan Islam. Jangan samakan agama dengan Hindu, Buddha, dan Nasrani. Karena itu adalah bentuk ajaran. Gitu. Makanya saya sebut Islam adalah ajaran, bukan agama. Islam adalah ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia melalui para nabi. Makanya Islam itu untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Siapa yang mau selamat, ya kan? Makanya dalam ajaran Islam ada yang disebut jalan keselamatan, konsep keselamatan menuju Tuhan. Itu yang kita pakai nanti. Selanjutnya Islam secara filosofis. Islam secara filosofis. Kira-kira ada yang tahu nggak? Bisa mendefinisikan atau mengemukakan apa itu Islam secara filosofis? Maksudnya begini loh, pemahaman Anda melihat Islam ini bagaimana, ya kan? Anda melihat Islam ini bagaimana dari sisi makna, kandungan atau hikmah lah. Itu. Sampaikan saja, kita sifatnya diskusi saja lah, gitu. Dengan Anda mengajukan keluhan, komplain, saya bisa justru itu adalah, ya kan, justru saya semangat menerima keluhan Anda. Setidaknya saya bisa memahami
ya kan, alur pengetahuan Anda. Secara filosofis, ya kan, Islam itu saya definisikan secara filosofi karena materi kita tadi tentang gerak manusia di mata Tuhan. Maka di sini Islam secara filosofis adalah sebuah gerakan menuju pada kesempurnaan sebagai tujuan. Islam secara filosofis saya definisikan Islam secara filosofis adalah sebuah gerakan menuju pada kesempurnaan sebagai tujuan, bukan sebuah. Kan? Islam secara filosofis adalah sebuah gerakan atau gerakan menuju pada kesempurnaan sebagai tujuan. Itu Islam secara filosofis. Apa maksudnya gerakan menuju pada kesempurnaan sebagai tujuan? Saya jelaskan apa maksudnya gitu. Secara filosofis saya nyatakan Islam adalah gerakan menuju pada kesempurnaan sebagai tujuan. Nah, gitu. Ini materi kita. Saya hapus ya. Gitu. Jadi secara filosofis ya kan, gerakan menuju pada kesempurnaan sebagai tujuan. Ini Islam secara filosofis. Gitu. Secara filosofi. Sebagai tujuan. Gitu. Nah, sekarang ya kan gerakan. Jadi Islam itu mengharuskan kita untuk bergerak. Makanya ini yang saya sampaikan dari awal. Di sini yang dimaksud itu adalah gerak kembali, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dalam konsep Islam. Bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Tuhan. Karena dari Tuhan mereka berasal, maka mereka akan kembali pada Tuhan. Ya kan? Makanya perjalanan manusia untuk kembali pada Tuhan itu ya kan ada yang disebut konsep kesempurnaan. Nah, makanya secara teoritis ya kan gerak kembali ini ya kan dalam proses penyempurnaan manusia secara pengetahuan itu ada dua istilah. Ada yang disebut being, menjadi. Ada manusia yang menjadi. Dan ada manusia yang becoming, mengada. Mengada. Ya kan? Manusia yang menjadi ini adalah manusia yang bergerak, ya kan, menuju pada makom manusia. Anda pasti sulit memahami ini, ya kan? Maksudnya begini loh, manusia sebagaimana manusia. Maksudnya di sini, kalau ukuran Anda memahami manusia itu adalah bahwa yang punya fisik ini, Anda punya mata, punya kaki, atau sebut jasad. Kalau Anda pahami itu manusia, maka tidak ada beda Anda dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain semacam kambing, sapi. Ya. Kalau ukuran Anda melihat manusia itu pada konsepsi bentuk fisik. Maksudnya di sini adalah manusia sebagaimana manusia adalah manusia yang bergerak, ya kan? Menemukan jati dirinya, menemukan siapa dia sesungguhnya, apa manusia sesungguhnya, atau manusia yang sampai pada makom kemanusiaannya. Dia sampai pada makam kemanusiaan. Maka itu disebut manusia yang bergerak. Dalam istilah being, menjadi manusia yang menjadi manusia. Gitu.
Manusia yang menjadi manusia. Kalau mengada ini adalah manusia yang statusnya dia tidak bergerak, tidak memahami siapa dirinya, ya kan? Dia hanya memahami dirinya sebagai manusia, ya, dengan seadanya saja. Dia memahami inilah manusia yang punya bentuk mata, telinga, yang tidak bergerak, tidak melakukan pencarian di diri, tidak menemukan esensinya sebagai manusia. Artinya dia terus mengada, ya kan? Hanya mengada-ngada hidup. Kenapa manusia harus menjadi manusia? Karena salah satu konsep Islam untuk sampai pada Tuhan itu adalah, jika ingin mengenal Tuhan, kenali di diri, ya kan? Man arafa nafsuhu, gitu. Bahwa untuk mengenal Tuhan, Anda harus kenal diri. Nah, makanya konsepsi mengenal diri inilah yang saya maksud. Anda manusia berjalan sampai pada manusia. Nah, misal di lain sisi ada yang disebut wa ma halaqtul jinna wal insa illa liyabudu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah. Coba Anda pahami substansi ayat itu. Tidak aku ciptakan manusia. Artinya secara bentuk Anda manusia, tetapi sempurnanya Anda menjadi manusia apabila menyembah. Itu. Apabila Anda menyembah. Artinya sempurnanya Anda sebagai manusia ketika Anda menyembah, dan setiap yang menyembah dia sampai pada Tuhan. Itu yang dimaksud kesempurnaan. Kesempurnaan di sini adalah Tuhan. Ya, gerakan menuju pada kesempurnaan, gerakan menuju pada Tuhan sebagai sebuah tujuan. Maka tujuan manusia itu adalah Tuhan. Ketika manusia sampai pada tujuannya atau Tuhan, maka sempurnalah dia menjadi manusia. Bukan untuk menjadi Tuhan, tetapi sampainya dia pada, ya kan, asal dia diciptakan, sampainya dia pada pencipta, maka itulah manusia sempurna. Konsep sempurna yang dimaksud, ya kan? Kalau Anda memahami begini, kan tidak ada, misalnya tanya, kan tidak ada manusia yang sempurna, gitu. Ini kadang-kadang yang menjebak Anda, ya kan? Anda selalu mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Ketika pertanyaan ini muncul, tidak ada manusia yang sempurna, maka, ya kan, sesungguhnya Anda mau jelaskan bahwa Anda tidak mau menjadi sempurna. Ketika Anda menyatakan tidak ada manusia yang sempurna, justru sesungguhnya Anda mau jelaskan diri Anda bahwa Anda tidak mau menjadi sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud sebagai yang bisa dicapai oleh manusia itu adalah ketika dia sampai pada Tuhan. Dia mengenal Tuhan, dia sampai pada Tuhan. Itulah kesempurnaan manusia. Bukan manusia itu tidak punya salah, bukan itu yang dimaksud. Tapi kesempurnaan manusia dalam filosofi Islam itu adalah ketika seorang hamba atau manusia itu sampai pada Tuhan, dia mengenal Tuhan. Dan ini tidak jarang manusia yang mampu sampai. Jarang manusia mampu mengenal Tuhan. Nah, kesempurnaan para nabi juga itu adalah ketika dia sampai pada Tuhan. Makanya cara filosofi gerakan menuju pada kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud di sini adalah Tuhan, dan tujuan juga adalah Tuhan. Maka tujuan manusia adalah Tuhan. Siapa yang sampai ke Tuhan, sempurnalah dia menjadi manusia. Gitu. Gitu. Kenapa? Misal gerak. Kenapa demikian? Ada potensi yang Tuhan berikan dalam diri sebagai jalan untuk kembali menuju Tuhan. Gitu. Maka potensi itulah yang Anda pakai, karena dari awal gerak itu adalah aktualitas potensial, ya kan? Potensi itu menjadi aktual, menjadi aktif. Maka potensi yang Tuhan berikan untuk mengaktualkan potensi itu, gunakan potensi itu sebagai bentuk pengakuan aktualisasi Anda bahwa Anda telah sampai pada Tuhan. Makanya dalam konsepsi keimanan dalam ajaran Islam, yang pertama itu iman kepada Tuhan. Siapa yang sampai ke Tuhan, dia beriman. Awaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama adalah mengenal Allah. Gitu.
maka sempurna Anda sebagai manusia kenali Allah. Ini secara filosofi. Nanti saya akan buktikan pada apa itu esensi Islamnya nanti. Karena saya baru bahas Islamnya dulu. Belum saya kemukakan apa esensi Islam. Apa syarat-syarat yang mendasar, unsur-unsur yang mendasar pada Islam, yang apabila hilang pada Islam itu tidak kita katakan Islam. Nah, gitu. Itu kita lihat. Ada dua nanti esensi Islam itu. Yang tidak boleh hilang pada Islam. Kalau itu hilang pada diri Anda ya kan bukan dalam gerakan Islam. Anda tidak bergerak pada ruang Islam, tetapi Anda bergerak karena yang lain. Ada yang mau komplain? Ada? Ya, silakan. Ya, yang besar saja suaranya. Jadi Adinda ingin kembali pada pembahasan tadi terkait dengan konsep bisa dibilang ketauhidan ya, patuh taat. Konsepsi teologi lah. Konsepsi teologi, tunduk, patuh dan taat. Jadi sebagaimana tunduk, patuh dan taat itu hanya diserahkan kepada Tuhan. Artinya segala bentuk tunduk, patuh dan taat selain daripada Tuhan itu merupakan mengadakan tandingan atau disebut syirik. Jadi maksud Adinda pertandingan yang dilakukan oleh abang tadi, di mana misalnya kita bentuk tunduk kita kepada orang tua, yaitu dengan mengerjakan segala apa yang diperintahkan. Lalu taat dengan tidak mendurhakai, seperti itu. Jadi misalnya ya, ini kan terkadang juga adik-adik atau kita semua tidak memahami ini sebagai bentuk keilahian Tuhan yang dimanifestasikan kepada manusia. Jadi penjelasannya sehingga bagaimana perincian penjelasannya sehingga kita di sini juga tidak bingung, jangan sampai menolak bentuk ketaatan kepada orang tua juga, karena yang dijelaskan itu hanyalah kepada Tuhan, dalam artian terkadang kita juga tidak memahami bagaimana manifestasi keilahian Tuhan yang kemudian diturunkan kepada manusia, sehingga manusia wajib dalam melakukan tunduk, taat dan patuh tersebut. Mungkin begitu. Oke, sebenarnya sederhana sih, ya kan. Untuk tunduk, patuh dan taat pada orang tua itu perintah siapa? Perintah Tuhan. Anda tunduk patuh pada orang tua sama dengan tunduk patuh pada Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Cuman saya belum masuk pada konsep perintah syariat. Saya dari tadi menjelaskan pada Tuhannya dulu, bahwa segala sesuatu yang wajib kita tunduk, patuh dan taat itu hanya pada Tuhan. Kalau pada konsep syariat agama, Tuhan menyuruh Anda untuk berbakti pada kedua orang tua. Anda taat pada orang tua sama Anda taat pada Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Nah, sama sebenarnya hukumnya. Manifestasi perintah Tuhan itu Tuhan turunkan pada perintah untuk taat pada orang tua. Artinya siapa yang taat pada orang tua, dia taat pada Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Cuman saya belum sentuh ke syariatnya. Kan yang menyuruh untuk taat pada orang tua itu adalah syariat Islam. Saya fokus pada murni melihat Tuhannya dulu. Hadis yang pernah saya baca itu. Maksud saya murni mau melihat dulu bahwa segala sesuatu yang wajib kita tunduk, patuh dan taat hanya Tuhan. Maksudnya sebegini ya Dinda, saya melihat pada frame umum dulu, ya kan. Pada konsep awal tauhid manusia itu adalah tidak ada sesuatu yang boleh diagungkan untuk tunduk, patuh, taat hanya Tuhan. Pada frame umumnya, kalau misal coba lihat pada iblis ya, sejarah iblis saya ambil di sini. Iblis itu awalnya adalah makhluk Tuhan yang taat. Ketika Tuhan menguji ketaatan iblis dengan memerintahkan iblis untuk sujud pada Adam, muncul kesombongan iblis.
Padahal Tuhan mau uji, betul nggak kau taat padaku? Nah, bentuk ketaatan iblis pada Tuhan, Tuhan uji dengan menyuruh iblis untuk sujud pada Adam. Artinya di situ muncul kesombongan, dia tidak mau. Maka dia dikatakan pembangkang. Gitu. Nah, katanya dia taat, artinya konsep taat pun apapun yang diperintah oleh Tuhan kau harus laksanakan. Nah, makanya berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk perintah Tuhan. Kalau Anda tidak taat, artinya Anda tidak taat pada Tuhan karena tidak ikuti perintah Tuhan. Nah, gitu. Nah, makanya maksud saya mau melihat frame umum dulu. Bahwa segala sesuatu itu Anda, maksudnya secara ini pengakuan lahir batin Anda secara tauhid bahwa tidak ada sesuatu selain Tuhan yang wajib disembah, atau Anda hanya boleh patuh, tunduk dan taat hanya pada Tuhan, bukan pada siapa-siapa. Itu konsep tauhidnya. Adapun Tuhan memerintah Anda untuk patuh dan taat pada itu, ya kan? Itu adalah bentuk ketaatan Anda pada Tuhan untuk melaksanakan perintah. Nah, tetapi konsep teologi awalnya Anda harus tunduk patuh pada Tuhan. Itu maksudnya. Makanya tajaliyah Tuhan di seluruh alam semesta ini Tuhan nyatakan dalam salah satu firman itu, fa aina ma tuwallu fasama wajahu Allah. Kemanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ adalah wajah Tuhan. Maka segala yang ada adalah bentuk tajaliyah Tuhan, tanda mengenal Tuhan, wajah Tuhan. Maksudnya Anda lihat Ridwan, nah, itu Tuhan, bukan. Ridwan ini adalah tajaliyah Tuhan. Di mana dengan melihat Ridwan Anda akan mengenal Tuhan. Maksudnya, maksud pada ayat itu, kemanapun engkau menghadapkan wajah, di situ wajah Tuhan. Dalam filsafat wajah itu adalah tanda pengenal. Maksudnya adalah wajah itu adalah sesuatu yang dengannya sesuatu itu dikenal. Itu pengertiannya dalam filsafat. Wajah adalah sesuatu yang dengannya sesuatu itu dikenal, ya kan? Gitu. Nah, makanya dengan fa'aina ma tuwallu, ya kan? Wajah Tuhan. Maksudnya ketika Anda melihat dia, ya kan? Anda ya kan melihat ini dari Tuhan dia, gitu. Ketika Anda lihat pohon, nah, Anda sadar, oh ini dari Tuhan, ini tajaliyah Tuhan. Nah, segala sesuatu, maka dinyatakan kemanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ adalah wajah Tuhan. Kemanapun engkau melihat, Anda akan mengenal Tuhan lewat tanda. Nah, misal dalam terminologi Arab, dalam istilah Arab, ayat. Apa arti ayat dalam istilah Arab? Ayat itu adalah tanda. Nah, gitu. Ayat itu artinya tanda. Gitu. Ada itu di Quran surat Al-Fusilah, sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim. Segala sesuatu di penjuru penciptaan alam kami perlihatkan tanda-tanda ayat-ayat Tuhan. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Kata menyembah yang ada yang dari bagian dewi dan artinya menjadi itu untuk menjadi manusia yang sempurna itu menyembah seperti apa, sholat atau bagaimana. Terus sama kata tadi jarang ada orang atau manusia yang sampai mendekat kepada Tuhan. Itu berarti sudah ada gitu. Oke. Ya, oke. Maksud menyembah, ya kan? Menyembah. Ya kan? Menyembah. Ya kan? Konsep menyembah. Ya kan? Sholat, ya kan? Bagus juga pertanyaannya ya.
Menyembah ini adalah konsep terima kasih Anda kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Solat itu adalah ibadah Anda kepada Tuhan. Sebagai bentuk terima kasih Anda kepada Tuhan, Anda laksanakan solat. Maksudnya begini, ya kan? Menyembah itu, ya kan? Mari saya antar Anda pakai hukum akal saya dulu. Kenapa saya katakan menyembah adalah konsep berterima kasih Anda kepada Tuhan? Maksudnya begini, ya kan? Di materi pertama kemarin, kalau Anda hadiri, manusia itu adalah wujud karena yang lain. Paham maksudnya? Anda ada itu karena yang lain. Maksudnya keberadaan Anda itu diciptakan oleh yang lain. Maksudnya Anda sebagai manusia adalah wujud karena yang lain. Betul? Ya, semuanya manusia itu adalah wujud karena yang lain. Misal Anda karena orang tua Anda karena orang tua. Nah, awalnya dari Tuhan. Artinya manusia adalah wujud karena yang lain. Nah, kalau Anda sebagai manusia sadar, ya kan sadar, Anda wujud karena yang lain, maka kewajiban Anda adalah mencari yang lain itu yang telah membuat Anda ada. Betul? Nah, setelah Anda sampai pada sesuatu yang membuat Anda ada, Anda melakukan terima kasih. Anda ucapkan terima kasih, Anda telah ciptakan saya. Nah, bentuk terima kasih itu, ya kan, misalnya Tuhan. Oke, sebut saja Tuhan. Anda tercipta karena Tuhan. Nah, bentuk terima kasih Anda kepada Tuhan karena Tuhan telah ciptakan Anda. Tuhan suruh Anda sembah saya. Ya kan? Tuhan menyuruh. Cara kamu berterima kasih kepadaku adalah ikuti perintahku. Ikuti perintahku. Ya kan? Dalam mengikuti perintah Tuhan, status Anda sebagai manusia adalah Abdullah, hamba. Ya kan, hamba. Maka kewajiban Anda sebagai hamba adalah menyembah. Atau yang disebut menyembah ini adalah konsep konsep berterima kasih, maksudnya penyerahan diri Anda kepada Tuhan. Nah, bentuk penyerahan diri atau konsep terima kasih Anda aktualisasikan dengan langkah ibadah, yaitu salah satunya solat. Itu salah satunya adalah solat. Itu. Makanya menyembah ini adalah konsep penyerahan diri Anda kepada sesuatu yang telah menciptakan Anda. Nah, bentuk aktualisasi pengakuan Anda menyerahkan diri atau menyembah itu Anda lakukan ibadah, yaitu perintah beribadah, salah satunya solat. Ya, itu. Nah, maka beda menyembah dengan solat, beda. Tidak semua yang solat itu menyembah. Insya Allah yang menyembah sudah pasti dia solat. Itu. Kalau dia betul menyembah, ya kan, lakukan penyerahan diri. Ya kan? Nah, tadi apa? Tidak semua mengenal Tuhan. Maksudnya begini loh, ya kan? Boleh kita uji ini, kalau Anda mau uji, boleh. Ya, Anda sholat tadi, saya tanya, Anda menyaksikan Tuhan waktu Anda sholat tadi? Tidak. Lantas Anda menyembah siapa? Ya kan? Nah, itu kan saya katakan manusia yang sampai pada makom kemanusiaan adalah mereka-mereka yang telah mengenal dirinya, yang telah mengenal Tuhan. Tahu logika mengenal. Logika mengenal. Kenapa saya tanya begitu? Mengenal ya, logika mengenal. Sesuatu itu dikenal hanya dengan dua alasan. Anda boleh bantah kalau ini lemah. Boleh Anda bantah kalau pernyataan saya ini lemah. Sesuatu itu boleh dikenal hanya dengan dua alasan. Yang pertama, Anda melihat
menyaksikan sesuatu itu. Yang kedua, Anda mengetahui ciri-ciri sesuatu itu. Saya analogikan pada Ridwan, ya. Saya mengenal Ridwan karena saya pernah bertemu dengan Ridwan dan saya pernah menyaksikan ketika Ridwan pergi ke ujung barat, saya bisa tetap mengingat Ridwan karena saya telah melihat dan menyaksikannya. Ya. Nah, untuk mencari Ridwan, langkah awal saya sebelum mengenal dia, saya harus tahu dulu namanya sebagai petunjuk saya untuk mencari. Saya harus tahu dulu ciri-ciri yang punya nama. Bisa? Nah, itu logika mengenal. Selain dari dua alasan, Anda bagaimana cara Anda mengenal sesuatu? Coba buktikan ke saya bagaimana cara Anda mengenal sesuatu. Nah, coba kita kaitkan pada Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhan berdasarkan dua hal ini? Dua hukum ini. Siapa? Nah. Artinya kalau Anda sudah menyaksikan hakikat Tuhan, tanpa Anda bertemu lagi, Anda akan selalu mengingat yang Anda saksikan itu. Makanya dalam konsep syariat Islam, yang sadar itu adalah yang selalu ingat Tuhan. Maka siapa-siapa yang selalu ingat Tuhan, dia pernah menyaksikan hakikat Tuhan. Kemanapun dia berada, dia selalu mengingat Tuhan. Maka dalam konsepsi tauhid Anda, ketika Anda nyatakan Allahu Akbar, ya kan, secara totalitas hati, jiwa dan raga Anda, ya kan, Anda serahkan kepada Tuhan. Anda serahkan pada sesuatu yang pernah Anda saksikan, sehingga Anda tidak menyembah yang lain. Kan jelas dalam apa itu? Bukan apa itu? Ini wajahatu wajahia. Anda tundukkan wajah, Anda tundukkan hati Anda. Bukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, Anda kepikiran HP, Anda kepikiran uang. Nah. Gitu. Ah, ini saya lupa, saya jelaskan yang saya tulis nanti. Boleh nanti Anda komplain lagi. La ilaha illallah, ya kan? Tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, tiada yang dimaksud di sini adalah Anda melakukan penolakan. Tahu penolakan? Negasi, penolakan. Apa maksud tiada ini? Tiada di sini adalah Anda memberi negasi pada diri Anda. Anda menolak segala potensi dalam diri Anda yang bisa menjadi Tuhan dalam diri Anda. Potensi-potensi yang bisa menjadi Tuhan dalam diri Anda itu pikiran Anda, hawa nafsu Anda, materi-materi, semacam, ya Anda paham sendirilah, materi, ya kan? Semua potensi-potensi materi Anda harus singkirkan dalam diri dalam maksud saya berarti abang mengatakan kita tidak boleh punya materi, bukan. Tetapi kepemilikan materi Anda itu, jiwa dan raga Anda memahami konsep kepemilikan materi itu karena Tuhan, setidaknya dengan ucapan syukur saya telah mendapatkan ini. Artinya Anda tidak melampaui Tuhan dalam mendapatkan sesuatu. Bisa paham maksudnya? Itu negasi, penolakan. Kata la dalam kalimat tauhid adalah Anda menolak seluruh potensi yang bisa menjadi Tuhan dalam diri Anda. Karena kalau potensi itu aktif dalam diri Anda, justru potensi itulah yang mempertuhankan diri Anda. Nah, hati-hati loh, jangan sampai ini ya pacaran, ya kan? Hati-hati. Ini bisa menjadi Tuhan bagi laki-laki ini. Kalau terus diberikan ruang, bisa menjadi Tuhan ini. Ya. Saya tidak mau tahu. Abang harus datang segera. Iya deh, sebentar. Abang cari motor dulu. Segera, Abang. Ya kan? Anda tinggalkan aktivitas penting demi penuhi ini panggilan. Nah. Ini Tuhan itu, potensi. Nah, itu.
Ini sama kayak Ridwan ini. Ini kalau Ridwan dipanggil penting-penting dia tinggalkan yang lain. Ya. Bahaya itu. Kalimat kedua, ilaha, ya kan? Tidak ada Tuhan. Di sini ada yang disebut makna afirmasi. Tahu apa afirmasi? Hah? Pengecualian. Pengecualian. Tadi pada kalimat pertama Anda menolak 10 potensi. Nah, setelah Anda tolak seluruh potensi untuk menjadi Tuhan, pada kalimat kedua, kata kedua ada yang disebut afirmasi, pengecualian, bahwa hanya ada satu potensi yang bisa menjadi Tuhan dalam diri Anda. Nah, afirmasi Anda melakukan pengecualian sebagai bentuk tauhidnya. Ilaha, ya kan? La ilaha maksudnya di sini. Afirmasi itu la ilaha. Afirmasi ilaha ini Allah. Ya kan? Ini penegasannya bahwa yang boleh menjadi Tuhan itu hanya Allah. Bedakan Tuhan dengan Allah. Kata Tuhan itu adalah konsep, ya kan? Konsep kita tentang sesuatu yang bisa menjadi Tuhan. Allah itu nama, ya kan? Makanya kenapa dalam kalimat tauhid tidak dikatakan tiada Tuhan selain Tuhan? Dia katakan tiada Tuhan selain Allah. Artinya konsep Tuhan itu banyak. Nah, itu maksudnya. Dikatakan tiada Tuhan selain Allah, bahwa yang berhak menjadi Tuhan dalam proses afirmasi kita, pengecualian kita hanya Allah. Maka bentuk penegasan Anda menerima Tuhan itu hanya Allah. Itu maksudnya. Oke, ada yang mau komplain lagi? Ada? Sebelum saya kembali ke tadi, silakan sampaikan saja. Kalau ada silakan. Atau masih mau komplain, boleh dengan jawaban saya. Kalau Anda masih merasa kurang puas lah. Jadi Bang, ya silakan. oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada beberapa yang dijelaskan oleh Kakanda tadi. Saya hanya ingin sebenarnya menimbangkan apa yang dijelaskan oleh beliau tadi, teman ini. Yang pertama tadi, melaksanakan sholat itu merupakan suatu kewajiban, yaitu bagaimana caranya kita itu menyembah kepada Tuhan sendiri. Jadi kalau dalam sistemnya buku Jalaluddin Rumi itu, Sam Tabrizi itu, dia menyatakan apabila engkau ingin mendekat terhadap Tuhan, maka kalau kamu harus mencintai diri sendiri dengan hatimu sendiri. Itu yang disampaikannya. Dan juga ada beberapa persoalan yang telah coba saya dengarkan kemarin yang dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad. Dia menyatakan apabila kalian tidak pernah melaksanakan sholat, maka kalian tidak akan pernah mendekati dengan Tuhan. Dan juga dengan sebaliknya, penyembahan itu bukan saja dalam sistem melaksanakan sholat. Nah, coba jelaskan terkait dengan kedua tema yang coba saya berikan itu Kakanda. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kakanda terkait dengan sholat dan juga orang yang melakukan seperti halnya melakukan zikir. Mungkin 2 poin itu saja Kakanda ya. Ya, kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih ya. Kalau sama ya, dalam buku Maulana Jalaluddin Rumi, misalnya dalam buku Fihi Mafihinya itu, ya kan, tidak ada yang salah pernyataan Rumi itu bahwa, ya kan, jika Anda ingin mengenal Tuhan, kenali diri, dan diri yang terdalam itu, ya kan, hati, ya kan. Jauh-jauh hari sebelum Rumi mengkonsepkan itu, Al-Quran sudah berbicara tentang jika ingin kenal Tuhan, kenali diri. Pintu menuju Tuhan dalam hati manusia, iya. Maka konsep zikir itu adalah konsep penyucian diri Anda. Anda menyucikan hati Anda dengan menggunakan nama-nama
Tuhan, asma-asma Tuhan, dengan harapan hati Anda terbuka, dengan kebersihan Anda melakukan zikir. Nah gitu. Konsep bedakan solat dengan rukun solat, itu yang mesti dipahami. Rukun solat adalah Anda, ya kan, rukun solat. Mulai dari Anda takbir sampai sujud itu disebut rukun solat. Dan itu adalah syariat Islam. Syariat Islam Anda mengerjakan solat itu wajib. Nah, lantas solat itu sendiri apa? Solat berasal dari kata salawat. Salawat dia. Asal kata solat dalam etimologi Arab itu adalah salawat. Ya. Itu asal katanya. Anda boleh lihat. Asal kata solat itu berasal dari kata salawat. Makanya saya dulu pernah ajukan pertanyaan pada adik-adik, ya kan. Saya tanya begini dulu. Kita solat menyembah Tuhan. Nah, saya tanya begini dulu. Apakah Tuhan sendiri solat? Saya tanya begitu. Ya kan. Kita mengerjakan solat sebagai perintah Tuhan. Lantas Tuhan sendiri solat nggak? Saya bertanya dulu gitu. Apakah Tuhan solat? Kenapa saya bertanya demikian? Ya kan? Karena sesuatu yang memerintah sesuatu yang lain, setidaknya dia pernah melakukan perbuatan itu sebagai contoh. Nah, Tuhan perintah manusia solat. Apakah Tuhan solat? Nah, itu. Apakah Tuhan solat? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita masuk pada muatan solat itu berasal dari kata apa? Nah, asal kata solat adalah salawat, ya kan? Itu. Nah, salawat ini yang mengharuskan manusia, ya kan? Sebagai pintu manusia menuju Tuhan itu adalah Muhammad. Sebelum ada perintah solat, Tuhan perintah seluruh manusia, seluruh umat muslim untuk bersalawat kepada Muhammad. Innallaha malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu wa sallimu taslima. Sebelum ada perintah solat, itulah perintah pertama yang Tuhan turunkan. Bersalawatlah kepada Muhammad sebagai pintu kalian. Coba bayangkan begini. Tuhan perintah manusia solat. Apakah Tuhan solat? Tidak. Tuhan perintah haji, puasa, bayar zakat. Apakah Tuhan haji? Naik haji, bayar zakat, puasa? Tidak. Tetapi pada dua kalimat syahadat, ya kan? Yang pertama dua kalimat syahadat yang mengandung unsur salawat. Nah, tetapi ada satu perintah Tuhan. Sebelum Tuhan perintah pada yang lain, dia laksanakan dulu. Innallah, sesungguhnya Allah bersalawat. Dia perintah seluruh para nabi dan orang-orang muslim untuk bersalawat kepada Muhammad. Bentukan perintah salawat itulah yang mengharuskan Muhammad menerima solat. Ya. Ini dari asal kata. Kalau beda rukun solat dan solat, kalau solat itu sendiri adalah dia bicara esensi. Dia bicara esensi, dia bicara makna. Atau dia bicara hakikat. Contoh, hakikat. Iya kan? Begitu. Inna salati Inna salata tanha wa anil fahsai wal munkar. Salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya kan? Nah, rukun salat itu, ya kan? Anda hanya mengerjakan salat, ya kan? Berdasarkan rukun-rukun. Tetapi kalau orang salat adalah orang yang tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Pada fakta sosialnya, Adinda, orang-orang solatlah orang-orang yang melaksanakan rukun solat, banyak yang iri hati, banyak yang dengki, banyak yang membenci sesama manusia. Nah, dia melaksanakan rukun solat, tetapi pada pengaplikasian tindakannya
dia tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena esensi sholat, hakikat sholat yang melarang perbuatan keji dan mungkar, iri dengki, memusuhi, memfitnah yang lain, dia laksanakan. Artinya rukun sholat dia laksanakan, makna sholat dia tidak laksanakan. Di sisi lain ada orang yang tidak melaksanakan rukun sholat, tetapi dia melaksanakan hakikat sholat, bahwa hatinya bersih, pikirannya suci, pikirannya bersih, pikirannya tidak pernah memusuhi yang lain, tidak pernah membenci yang lain, hatinya ikhlas, tidak pernah memiliki rasa dengki, iri dan marah pada yang lain. Nah, sungguhnya dia laksanakan hakikat sholat, walaupun dia tidak menjalankan rukun sholat. Ada yang melaksanakan rukun sholat, tetapi makna sholat dia tidak kerjakan. Pulang masjid baru sholat, dia fitnah kiri kanan tetangga, dia ngomong aib orang. Nah, apa fungsinya Anda laksanakan ini? Dalam ilmu irfan dikatakan begini, ya kan? Tidak sempurna syariat seseorang ketika tidak sampai pada hakikat. Gitu. Syariat itu adalah jalan Anda mengenal hakikat. Gitu. Betul, syariat itu adalah perintah wajib Tuhan, tetapi dengan syariat Anda akan mengenal hakikat. Gitu. Syariat memang mengharuskan kita bahwa orang Islam wajib sholat, betul itu. Itu secara syariat, secara hakikat. Terapkanlah makna sholat, kenali makna sholat, dan jalankan makna sholat. Tidak ada yang salah dengan pernyataan Abdul Somad, ya kan? Bahkan Ustadz Abdul Somad lah yang sering mengkritik tentang ada orang-orang yang sering melaksanakan rukun sholat, tetapi hatinya masih dengki pada yang lain, masih iri pada yang lain. Nah, dia justru mau menekankan bahwa makna sholat lebih penting. Jangan samakan. Kalau rukun sholat adalah Anda mulai takbir itu. Dari mulai Anda takbir sampai Anda sujud, itu rukun yang Anda kerjakan. Rukun sholat. Kenapa dalam Islam itu, ya kan? Ya. Rukun Islam. Yang kedua sholat. Ya kan? Sholat. Ya. Rukun Islam katanya. Rukun ini adalah kerjakan, laksanakan. Makanya kenapa disebut rukun Islam, ya kan? Rukun ini adalah kerjakan, laksanakan. Maka yang pertama 2 kalimat syahadat, maksudnya kerjakan 2 kalimat syahadat. Yang kedua kerjakan sholat. Nah, tidak disebut lagi rukun Islam yang kedua adalah rukun kerjakan rukun sholat, tidak disebut di situ, tapi disebut sholat saja. Artinya dia menyangkut dua esensi, yaitu secara rukun Anda harus kerjakan, dan secara hakikat Anda harus pahami dan jalankan. Itu maksudnya. Semua tergantung Anda. Apakah Anda mau beribadah secara syariat? Apakah Anda mau beribadah secara syariat dan hakikat? Itu adalah pertanggungjawaban masing-masing. Yang jelas kualitas keimanan dan ketakwaan manusia di hadapan Tuhan ukurannya adalah ilmu. Ketika sama-sama berilmu di hadapan Tuhan akan dilihat siapa yang bertakwa. Nah, garis bawahi bertakwa itu maknanya dalam. Boleh Anda tanggapi kalau penjelasan saya kurang? Ya, silakan. Ya. Kasih besar suaranya, Sarul. Materi yang sangat luar biasa dan sangat, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Seperti Anda pernah membaca dalam buku Bintang Aras menjelaskan bahwa Bintang Aras, ya. Oke. menjelaskan bahwa seperti yang dikatakan oleh kakak tadi, sholat akan puasa dan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu kalaupun sesungguhnya orang yang mengatakan
sholat, tapi tetap melakukan perbuatan keji dan munkar. Ah, Dan akan tetapi dalam pernah juga belajar ilmu agama pada waktu semester 2 menengah itu bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah ya, dan beribadah. ya, beribadah padaku. Jadi kata menyembah ini tanda berterima kasih kata menyembah ini yaitu menjalankan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya. yaitu beribadah. Dan beribadah itu dijelaskan ada dua macam, yaitu ibadah mahdo dan ibadah ghairu mahdo. Ya. Di mana ibadah mahdo itu adalah ibadah yang sudah ditentukan waktu dan tata caranya, Ya. itu seperti sholat. Lalu apakah yang jadi pertanyaan Aditya dan Anda ini, apakah ketika orang yang melakukan sholat yaitu sudah ditentukan waktu dan tata caranya Iya, iya. tadi dan tetap melakukan perbuatan keji dan munkar, apakah itu dinamakan sholat atau bagaimana Anda? Oh iya. Iya. Ya, saya kembalikan. Selain sesuatu yang wajib, ada sunnah yang hampir mendekati wajib ya, namanya sunat muakkad. Gitu. Tadi ketika orang melaksanakan sholat ya, tetapi melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, saya sih sederhana, Anda tarik kembali, ya kan? Coba Anda kembalikan pada pernyataan yang menyatakan, pada perintah yang menyatakan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, mari kita lihat dalam pendekatan logika. Sholat itu dia mencegah keji dan mungkar, iya kan? Nah, artinya siapa saja yang melaksanakan sholat, iya kan? Maka dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Satu. Yang kedua, siapa saja yang melaksanakan sholat, dia menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu kan? Artinya, kalau ada orang yang sholat tetapi masih melaksanakan ini, iya kan? Artinya, ya kan? Sholat yang dia laksanakan itu, ya kan, tidak dihayati atau tidak diimplementasikan dalam bentuk perbuatan. Maka sungguh yang dia laksanakan adalah rukun sholat, tidak menjaksanakan sholat. Karena bicara melaksanakan sholat itu adalah bicara aktualisasi diri Anda. Bicara aktualisasi, bukan saja Anda melaksanakan rukun. Makanya saya tegaskan tadi, rukun sholat adalah kewajiban bagi seluruh manusia dalam melaksanakan sholat. Tetapi tidak jarang orang yang memahami sholat itu secara hakikat, bahwa sholat itu adalah perbuatan kita itu sesungguhnya. Makanya iman itu kan begini, iman itu kan sesuatu yang diyakini, ya kan? Anda ucapkan, lalu Anda perbuatkan. Nah, kalau sholat itu adalah bentuk keimanan Anda perbuatkan, ucapkan, lalu tindakan Anda bagaimana? Ya kan? Jangan hanya Anda pahami sebatas begini. Anda beriman, perbuatan Anda sholat. Kebanyakan pahami hanya sebatas demikian. Makanya wajar banyak pulang masjid gosip, saling fitnah, iri hati, dengki, urus tanah orang, ya kan? Selisih pagar saja 1 senti sudah mau bunuh orang. Apakah perilaku orang yang sholat seperti itu? Maksudnya ambil hikmahnya. Kalau betul Anda ingin mengaplikasikan perbuatan sholat Anda, maka tunjukkan dalam sikap. Setidaknya Anda memiliki hati yang bersih dan pikiran yang ikhlas. Ya kan? Sederhana kalau Anda mau bersihkan diri, ya kan? Jangan Anda mau paksakan ke tangga langsung Anda mau berzikir menjadi kiai. Nanti dululah, bersihkan pikiran Anda, bersihkan hati Anda. Jauhi perbuatan-perbuatan hati yang suka membenci, memfitnah.
sifat-sifat marah, iri, dengki, jauhi itu. Pikiran-pikiran yang selalu beranggapan buruk pada orang, selalu berpikiran buruk, jauhi. Ya kan? Saya yakin ketika Anda mampu membersihkan hati pikiran Anda, ya kan? Anda sedang menuju penyucian diri yang sesungguhnya. Gitu. Coba lihat di Al-Isra ayat 36 itu. Iya. Jangan sekali-kali Anda melakukan sesuatu, ya, mengikuti sesuatu yang tidak Anda miliki pengetahuan akan karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa demikian? Karena dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, Anda diciptakan, dikeluarkan dari perut ibu-ibu Anda dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Hanya Tuhan beri penglihatan, pendengaran, dan hati. Maka itulah yang Tuhan mintai pertanggungjawaban nanti ketika Anda mengikuti sesuatu yang tidak Anda ketahui. Gitu. Ini gerakan menuju pada kesempurnaan. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Untuk menjelaskan hubungan manusia dan Tuhan, saya analogikan pada hubungan telur dan ayam. Ini akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Oke, kita batasi ya sampai Isya saja, ya kan? Karena pelan-pelan saja, ya kan? Insya Allah di jadwal selanjutnya kita lanjut di pembahasan hubungan manusia dengan Tuhan. Mengapa manusia harus bergerak kepada Tuhan? Kita lihat pada aspek hubungan manusia dengan Tuhan. Ada hubungan apa manusia dengan Tuhan? Dan siapa yang bergantung? Apakah manusia bergantung pada Tuhan atau Tuhan butuh pengakuan manusia? Kita akan buktikan di pembahasan selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah mengikuti. Insya Allah kita lanjut di jadwal selanjutnya tentang materi yang sama. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderatornya. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya, atas kesempatannya hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kajian rutinitas di Institut Madrasah Filsafat. Semoga apa yang dipaparkan oleh pemateri tadi menjadi batu loncatan kita, menjadi fondasi atau menjadi dasar kita agar kita mampu mengaktualisasikan agar bergerak sampai kepada Tuhan itu. Sebentar ya, sebelum ditutup sekali lagi ini kajiannya sifatnya umum di Madrasah Filsafat ini kajian, atau Anda boleh ya, boleh siapapun mau ikut boleh, ini umum, dan Anda boleh ajukan materi apa yang mau kita kaji boleh, tapi ajukan dari awal. Pembahasan materi apa boleh, tidak terfokus pada filsafat, materi apapun bisa, tapi saya akan antar pada ranah filsafat dan boleh saya kaitkan dengan pendekatan teologi. Boleh Anda ajukan materi, kita bahas secara bersama, tapi ajukanlah dari awal, ya kan? Boleh. Itu saja masukannya. Terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang menjadi gerak laku perbuatan kita pada menjelang malam hari ini memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari kekasihnya ketika kita kelak dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, untuk menutupinya mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.